Lebih dari 2.100 orang meninggal akibat gempa yang mengguncang Maroko pada Jumat lalu. Operasi penyelamatan terus dilakukan dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa Maroko sudah ada pelajar Indonesia di Maroko, Muhammad Nabil. Selamat sore waktu Jakarta, Nabil. Selamat pagi waktu Maroko. Selamat pagi, Mbak Mevri. Baik, Nabil saat ini berada di Marrakesh, artinya boleh dijelaskan berapa jauh itu kemudian jaraknya dengan pusat gempa yang terjadi di Maroko dan bagaimana kondisinya saat gempa terjadi saat itu dengan magnitudo 6,8? Jarak antara rumah kami, mahasiswa pelajar Indonesia di Maroko, itu sekitar 70-an kilometer, 72 kilometer lebih tepatnya, dari pusat gempa tersebut. Tapi juga kita merasakan goncangan yang sangat kuat di daerah kita dan juga daerah sekitar kita ya di Madinah Qadimah atau Kota Lama itu terdapat bangunan bersejarah yang sudah lama utuh berdiri tegap. Ternyata rubuh akibat guncangan gempa tersebut. Baik, kondisi terkini saat ini seperti apa, Nabil? Kondisi sekarang untuk warga sekitar Marrakesh ya, sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Mereka sudah mulai tidak bermalam di luar lagi. Sudah banyak yang bermalam di rumahnya masing-masing. Tidak seperti hari pertama atau kedua. Baik, artinya di hari pertama dan juga kedua pasca gempa ini ada rasa trauma begitu ya yang dirasakan oleh para warga hingga memilih untuk tinggal di luar rumah gitu. Khawatir akan terjadi gempa susulan. Ya, benar. Jadi kita dapat instruksi dari media Maroko bahwa akan ada gempa susulan sekitar jam 2 atau jam 3 dan syukurnya itu tidak terjadi. Baik, sejauh ini berarti ke depannya informasi apa atau imbauan apa yang disampaikan pemerintah Maroko ataupun melalui media-media Maroko yang ada di sana terhadap warga pasca terjadinya gempa? Ya, diimbau bagi daerah yang masih dekat lah dengan pusat gempa tersebut untuk jangan bermalam di rumah dulu. Kecuali daerah kita yang di Marrakesh, ya lumayan jauh. Kita juga mengantisipasi hal itu. Jadi kita juga masih istirahat secara sif-sifan lah. Begitu. Baik. Nabil, dari informasi yang Anda ketahui, di mana saja lokasi terparah terdampak gempa, di mana memang beberapa di antaranya saya sempat baca di sini ada yang proses evakuasi penyelamatan korban dari puing reruntuhan juga masih terus dilakukan. Ya, daerah wilayah yang terdapat paling besar dengan korban jiwa signifikan itu berada di wilayah Al-Hos, juga di Marrakesh, di Azizal, Tarodan, dan juga di Imin Tanut dan sebagainya. Oke, itu masih, ya, silakan. Masih banyak keruntuhan dan masih proses pengevakuasian. Baik, Nabil, kondisinya di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi, apakah itu termasuk dalam permukiman padat penduduk atau lebih kepada kawasan perkotaan di mana banyak perkantoran atau seperti apa sebenarnya? Sebagai gambaran bagi kami. Untuk daerah-daerah tersebut, di Al-Hos itu hanya pemukiman. Baik. Kalau lainnya saya kurang tahu. Sedangkan Imin Tanut itu banyak pemukiman juga, jadi bukan total. Itulah yang kemudian menjadi salah satu tantangan juga ya bagi para petugas untuk melakukan evakuasi karena jalanan yang sempit, kontur rumah-rumah yang berdekatan, perbukitan begitu ya kalau di Maroko dikenal dengan kondisi seperti itu. Baik, Nabil, terakhir, apakah Anda punya informasi terkait dengan warga negara Indonesia dan juga pengungsi yang ada di Maroko yang terdampak gempa ini? Untuk warga negara Indonesia ya yang bekerja di Maroko ataupun pelajar-pelajar. Imbauan dari KBRI seperti apa? Semua, imbauan dari KBRI
untuk siap siaga, dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa di surat imbauan tersebut terdapat call center yang terdapat di surat imbauan tersebut. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan, kita bisa menghubungi pihak KBRI. Baik, Nabil saat ini juga berada di wilayah kampus, artinya kegiatan belajar mengajar di wilayah sekitar yang terparah itu masih bisa terus dilakukan ya. Sudah dibuka kembali kampus-kampus yang ada begitu, termasuk di Marrakesh. Iya. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Sehat selalu bagi Nabil dan juga mahasiswa Indonesia yang ada di Maroko. Terima kasih banyak atas informasi Anda. Muhammad Nabil melaporkan langsung dari Marrakesh, Maroko.